Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini dalam satu kelas ya dari KTH Khadijah, Aisyah dan Fatimah ya. Ini Fatimah dijadikan satu karena kita sudah selesai pembelajarannya ya. Pembelajaran kupas tuntas huruf hijaiyahnya kita sudah selesai dan hari ini kita mendapatkan materi Al-Fatihah insyaallah. Semoga apa yang nanti kita disampaikan akan memberikan manfaat yang luas untuk kita semua karena pada dasarnya Al-Fatihah ini adalah makanan kita sehari-hari ya. Dalam satu hari kita membaca Al-Fatihah berapa kali dalam sholat ya. Sholat 5 waktu saja. Berapa kali itu kita bisa hitung ya. Satu sholat ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, dan ada yang 3 rakaat. Kemudian belum ditambah lagi kalau kita melakukan sholat rawatib ya, kemudian sholat tahajud, maka Al-Fatihah inilah yang kita baca pada umumnya ya, utamanya. Karena kalau tidak baca Al-Fatihah maka rukun sholatnya akan gugur ya. Nah itu seperti itu. Baik, kita mulai saja dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Websitenya Di wasal nih kayak yang di sebelahnya itu dia nggak berlaku hukum ini, dia tetap berlaku hukum ro kalau berharokat fathah apa mi? Tapi apa? Jadi kalau dia tidak dalam kaidah wakaf atau pembentukan huruf-huruf itu, jadi dia baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Nggak boleh. Alhamdulillah baik ya. Yang memberikan yang share ini siapa, Bu Nufi ya? Iya. Kayaknya kalau ya Bu Nufi share-nya yang pertama dulu, yang kedua itu dulu. Syaratnya itu agak nazamnya nggak ada ya Bu Tinto? Itulah. Nazamnya Bu Trias? Ada. yang matan. Iya, yang matanya nazamnya. Cuma harus mulai ngafalin ya yang tarik, yang Saya share ya Bu Novi dari sini ya. Sekarang kalau sudah paham, kita langsung praktek aja ya. Teman-teman pada kemana? Itu baru 14 ya. Baik ya, Umat Filah sambil menunggu. Perlu kita ketahui kenapa kita harus belajar Al-Fatihah. Karena dengan membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka insya Allah kita bisa menyempurnakan sholat kita ya. Karena seandainya kita tidak membaca Al-Quran dengan tidak membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, dalam nazamnya ini tertulis bahwa kalau tidak benar dalam bacaan Al-Fatihah kita maka akan menggugurkan sholat ya, seperti itu ya. Bisa kita lihat. Baik, sebelum kita akan membaca matan manzuma at-tanbihat al-wadihah li tilawati suratil Fatihah. Jadi ini adalah nazam sanad ya, nazam sanad yang perlu kita ketahui ketika kita membaca Al-Quran. Ya, kita akan sampaikan sebagaimana orang ingin mengambil sanad Al-Quran, maka harus membaca nazamnya terlebih dahulu. Ya. Nah ini nazamnya kita bacakan saja. Lanjut Bu Trias. Ya. Terus setelah itu kita baca tarki. Ya, ini penyusun ini ya, sampai ke dari Rasulullah sampai menuju ke kita ya. Terus kita lanjut. Mukadimahnya senantiasa memuji Allah ini ya. Saya telah memperkenalkan nikmat kepada manusia dari karunia berupa tilawatil Quran. Lanjut dulu.
Nah, bait-baitnya ini semua ya, bait dan setelahnya pelajarilah nazam ini agar bisa kita membaca Al-Quran, dan membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ulama berpendapat bahwa wajib setiap orang atau fardu ain untuk mengetahui praktik bacaan Al-Quran yang benar, terutama surat Al-Fatihah, karena melakukan kesalahan padanya terancam akan membatalkan sholat. Nah, ini bait kelima keenamnya ya dari nazam matan ini ya, matan Al-Fatihah ini. Kemudian dari bab isti'azah ya, ketahuilah bab isti'azah itu berarti dari aus ya, auzubillahi minasyaitonirrajim ya, itu ketahuilah bahwasanya huruf hamzah pada kata a dibaca tipis a, bukan a ya, bukan a tapi a. Nah, itu perbedaannya ya, luar biasa perbedaannya dibandingkan kalau kita membacanya dengan a. Kalau a berarti tebal, maka harus kita tipiskan a. Bagaimana cara menipiskannya? Maka tarik ini kita sampai ke belakang sehingga kita bisa menyebutkan a. Au ya, jadi gitu ya. Au. Nah, seperti itu ya. A-nya harus kita tipiskan ya. Kemudian lanjut ke bait ke-7. Iya, Mister. Bait ke-8. Sepinya jangan lama-lama, jangan Mister. Nah, bait ke-8 lihat di situ masih ta'awuz ya. Huruf po pada kata syaipo dibaca tebal dengan menyempurnakan sifat isti'lanya. Begitu juga huruf alif setelahnya. Maksudnya alif yang ada di dalam po itu ada syaipo, alif yang berasal dari al-jauf di sana mengikuti ketebalan huruf po. Ya, jadi a'udzubillahi minasyaipo, syaipo, tebal ya. Dibaca tebal dan bacalah huruf sisanya dengan istifal, itu tipis ya, dari sisa-sisa misalnya sya-nya ya, kemudian ni-nya nanti tipis ya. Nah, kemudian bait ke-9, jagalah sifat syiddah huruf jim pada kata nirrojim. Pada kata tersebut terdapat ada 4 wakaf ya. Ini nanti 4 wakafnya tidak perlu kita pelajari ya, nanti bingung ya. Kita mempelajari 4 wakafnya itu adalah 1 wakaf saja ya, itu dengan cara iskan. Iskan itu adalah dengan sukun. Nirrojim. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau sana kita sudah belajar lebih jauh, nanti akan saya jelaskan apa itu 4 wakaf di Habs, tetapi cukup kita sekarang belajarnya hanya di 1 wakaf saja, yaitu 1 iskan ya. Iskan itu adalah sukun, jadi kita cukup sukunkan. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian kata basmalah yang pertama kali yaitu ayat 1 di surat kita ya. Kalau kita menggunakan Hafs ya, jalur Hafs, maka Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama ya. Ayat pertama. Karena di qiraat lain yang berbeda, basmalah ini adalah merupakan ucapan pertama saja seperti basmalah lainnya ketika di awal surat. Nah, jadi tidak masuk ke dalam ayat. Nah, kalau di riwayat lain ya, makanya kadang kita suka mendengarkan orang membaca Al-Fatihah dengan tidak membaca basmalah, maka dia menghilangkan 1 ayat. Nah, kadang-kadang suka ya, katanya dalam hati saja, tetapi sebenarnya kita sudah menjaharkan ya, maksudnya mensuarakan bacaan, misalnya di salat maghrib, di salat isya ya, seperti itu kita jaharkan, berarti ayat pertama pun harus kita jaharkan ya. Nah, itu seperti itu. Kadang-kadang suka baca bismillah pelan, kemudian baca alhamdulillah. Kalau itu terbaca ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya bagi yang kita sudah mengetahui, maka basmalah yang termasuk dalam ayat 1 untuk kita di Hafs ya, di jalur Hafs ya, apa yang kita baca setiap hari ini adalah jalur Hafs ya. Jalur Satibiyah yaitu Imam Hafs ya. Nah, ini kita memasukkan basmalah ini adalah di ayat yang pertama. Jadi termasuk ayat 1 ya. Nah, kalau di riwayat lain alhamdulillah itu ayat ke-1. Nanti pecahnya di bawah ya. Baik, ini kita masuk ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakanlah pengucapan harokat kasroh ba ya pada kata bis, dan sempurnakan juga sifat hams dan sifat sofir pada huruf sin. Jadi bis ada sofirnya ya, bis ada desis ya.
bis. Nah, begitu bacaannya ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke langsung bait ke-11 ya. Janganlah membaca huruf lam pada lafaz Allah dengan dengung. Maksudnya begini, tertahan. Bismillah. Nah, itu maksudnya ya, dengan menahan ya, dengan menahan atau dengan cara dengung. Bismillah, Bismillah, nah, masuk ke dalam hidung ya, itu juga tidak boleh ya, seperti itu. Dan jagalah ketebalan huruf ro pada ar-Rahman. Ar-Rahman, Rahman, itu huruf ketebalan huruf ro ya, sehingga kita terhindar dari seperti ini. Bismillahirrahman. Nah, itu berarti tipis ya yang kita baca. Jadi ro-nya harus tebal. Bismillahirrahman, Rahman. Nah, seperti itu ya, tebal. Kemudian ini rohi. Jadi untuk membedakan tebal dan tipis kita sudah tahu kemarin ya, tebal itu adalah dibantu dengan tidak senyum, kemudian kalau tipis kita bantu dengan senyum. Dan demikian juga jagalah ketebalan huruf ro pada kata Rahman, dan wakaf pada kata ini terdapat 4 cara sebagaimana wakaf pada kata Ar-Rahim ya. Ar-Rajim dengan Ar-Rahim itu sama, ada 4 cara wakafnya di dalam riwayat Hafs ya, di dalam bacaan kita ada 4 cara ya wakafnya, tidak hanya pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya hanya tidak satu cara itu saja ya. Masih ada cara yang lain bagaimana kita berwakafnya. Tetapi sekali lagi karena kita baru belajar ya, jadi kita hanya satu wakaf saja, yaitu iskan atau sukun. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bu Trias lanjut ke bait ke-13. Tapi fontnya tebal ya. Baik, huruf alif pada kata alham al ya. La al maksudnya alif itu menjadi hamzah wasal ya. Jadi kita baca a. A juga sama ya, kita tipiskan dengan mengucapkannya dengan menarik senyum ya, kita menyebutkan kata alham. Jadi bukan alham, bukan alhamdu. Nah, jadi a-nya di a. Bukan a tapi a ya, seperti itu ya Bun. Alhamdu. Nah, seperti itu ya. Bacalah dengan tipis, sempurnakanlah harokat doma pada huruf dal, jangan dibaca ikhtilas. Nah, ikhtilas itu adalah dengan cepat. Misalnya, alhamdulillah, dunya cepat banget. Alhamdulillah, nah itu ya, seperti itu. Cepat itu duknya ya. Alhamdulillahirabbil, nah itu kecepatan. Jadi berikan satu sempurna ya, satu harokat. Kalau ikhtilas itu adalah setengah harokat. Ya, kalau ikhtilas setengah harokat, kalau raum 1/3 harokat. Nah, lebih kecil lagi ya. Jadi ini ikhtilas tidak boleh kita baca dengan ikhtilas, tetapi harus dibaca satu harokat. Alhamdulillah, jelas ya dunia. Domahnya juga sempurna, yaitu dengan memonyongkan mulut kita, yaitu memanyunkan supaya terbentuk huruf U. Alhamdulillah, seperti itu ya. Baik, lanjut ke 14. Ini ya, hati-hati ke bawah sama font ya. Jadi milk. Itu kan jadi terus ya kalau milk. Ya, ke-14 adalah huruf lam pada kata lillah. Nah, ini masih alhamdulillah. Jangan dibaca tebal karena terdapat kasroh pada huruf sebelumnya, dan pahamilah hal ini ya. Ini nazamnya seperti itu ya. La ada lillah, jangan lillahi. Alhamdulillahi. Nah, la-nya terbaca tebal. Bacanya la, betul ya la, tetapi la-nya tebal. Alhamdulillahi, lillahi la. Nah, harusnya alhamdulillah. Nah, setiap huruf yang tipis ya, tipis, maka kita bantu dengan senyum dan dibuka ya, dibuka mulutnya. Baik, lanjut ke 5 bait ke-15. Sama ya di yang lama juga ya. Berlalu hanya saat
Nah, bait ke-15 adalah Rabbi, bacalah huruf ro dengan tebal, sempurnakan sifat syiddah pada ba. Rabbi, Rabbi, bukan Rabbi. Nah, ada yang begitu ya. Rabbil, Rabbil. Nah, robnya dipanjangkan, B-nya dipanjangkan, maka tidak. Jadi ditekan langsung syiddahnya. Rabbi. Tutup mulutnya sebentar karena ba-nya di sini ada dua ya. Tasdid dia dua, ba yang pertama sukun harus kita tutupkan dulu dan kita syiddahkan. Robbi, Robbi. Nah, jadi Robbil alamin. Nah, seperti itu ya. Yang kedua tadi sudah dinaikkan Lanjut ke 16, 17. 16. Silakan 16 17 pada kata alami. Al-alami huruf alif jangan dipanjangkan lebih kadar mat tobi'i. Nah, ya pada kata nih alamina, la-nya yaitu la, pada la di situ ada alif ya, ada alif pada huruf lam ya. Pada huruf lam ada alif, di situ kita berikan dua harokat saja, tidak boleh lebih ya, karena jika demikian engkau telah melakukan kesalahan. Contoh kadang-kadang ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kata a ya, alif pada kata alamin, a-nya kepanjangan. Ini alifnya pada kata a ya. Kemudian huruf alif dan huruf ain bacalah dengan tipis karena keduanya memiliki sifat istifal. Nah, alif di sini mengikuti huruf istifal ya, huruf ain. Karena ain dibacanya tipis, maka alifnya juga dibaca tipis. Alamin, a-nya ya. Terdapat 3 wakaf di sini. Sekali lagi kita cukup wakaf iskan saja. Karena wakaf dalam riwayat Hafs itu ada 3 ya, wakaf raum, wakaf iskan, ada 4. Wakaf iskan, kemudian wakaf ismam, kemudian satu lagi wakaf ibdal. Nah, ada 4 ya cara berwakaf di riwayat Hafs, tetapi kita gunakan 1 saja, 2 ya, ibdal dan wakaf iskan. Nah, di sini kita gunakan wakaf iskan saja, yaitu sukun al-alamin. Nah, 1 saja ya. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk ke ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, coba lihat kita ayat ketiga, nazamnya seperti apa? Nah, pada kata rahim, sempurnakan sifat hams pada kata him. Rahim, Rahman, Ar-Rahman, ada sifat hamsnya kita pertahankan. Dan kemudian bacalah huruf alif dengan tipis dan jangan memanjangkan huruf mim melebihi kadar matobi'i jika membacanya dengan disambung. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahman, ma-nya juga tidak boleh panjang ya. Jadi Ar-Rahman, kadang-kadang Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu kepanjangan ma-nya ya, tidak boleh melebihi kadar tersebut. Jangan lupa haknya harus diberikan hams ya, dan juga diberikan ar-rohwa. Roh. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke 19 ya. Nah, kata maliki ya, maliki semua hurufnya dibaca tipis, ma-nya tipis, lamnya tipis, ka-nya juga tipis, dan sempurnakan sifat sidda dan hams pada huruf k ya. Maliki, maliki yaumiddin, mali ya, ma-nya dibuka aja kan, maliki yaumid, bukan ma tapi ma ya, ma. Nah, seperti itu ya, mama bukan mama. Kalau mama tebal, mama ya, ma-nya harus seperti itu. Baik, lanjut ke 20. Ya, Trias ke 20 nggak bisa tergeser nih.
Ya, perhatikan banget ya. Jadi kita kadang-kadang kita kalau manggil mama tuh mama. Nah, itu ma tuh berarti tebal ya. Mama. Ya, berarti kita menggunakan huruf tebal. Harusnya pakai mama, mali. Nah, bisa berjalan lagi? Bu Trias? Kayaknya nggak bisa jalan. Ah, udah. Ya, ini udah Oke. 20. Oh iya, 19 tadi saya kelewat ya. Apa saya kecilin ini? Apa saya besarin tadi? 19 belum. Ini coretan saya bikin pusing ya? Coba 19 dulu. Bisa. Silvi ada Ini karena kan saya kecilin. lewatin ya. Bisa baca Umi Mai. Ya, Malik ya udah. Oh ya, lanjut 20 ya. Baik-baik. Ya, silakan Om. Masya Allah ya. Ya. Nah, kemudian pada kata yauma, tipiskanlah semua huruf-hurufnya, sempurnakan harokat kasroh pada huruf ma. Yauma, yauma, ya yauma, tipiskanlah semua huruf-hurufnya dan sempurnakan harokat kasroh pada huruf mim nanti. Baca. Mimi. Mimi bisa ya. Kemudian lanjut ke 21 pada kata din. Yang tadi tipis semua. Siapa Mi? Maliki yaumi tadi ya, yaumi bukan yauma. Yaumid din, mi sempurnakan mi-nya yaitu dengan menekan menarik nih. Menurunkan rahangnya ya. Kalau i itu menurunkan, diturunkan rahangnya. Yaumid din pada kata din, sempurnakanlah sifat sibda huruf di dal, jangan ia dibaca menyerupai ta. Mit, jangan mit ya, mit. Nah, mit din. Nah, jangan begitu ya, itu tak berarti ya. Jadi mit din dengan dal ya. Hati-hati kadang-kadang suka jadi tebal ya. Mit din. Nah, ya, jadi tebal. Lanjut. Kemudian pada kata iyyaka na'budu, huruf hamzah pada kata iya merupakan koto, bacalah iya dengan tipis. Koto itu adalah huruf asli ya, i. Pada kata i itu adalah hamzah koto ya, hamzah betul-betul asli ya dari hamzah. Tadi kalau alham tuh a-nya itu bukan asli ya, itu adalah hamzah wasol. Kalau ini hamzah koto ya, hamzah yang sudah terharokati itu namanya hamzah koto. Hamzah koto pada huruf hamzah yaitu pada kata i. Bacalah ia dengan tipis, sempurnakan tasdid pada huruf iya dan janganlah membacanya melebihi kadar mad tabi'i. Contoh misalnya pada kata iya, i-nya yang dipanjangkan. Iya, nah itu tidak boleh, hati-hati karena i-nya nanti terbaca tamtid yang memanjangkan huruf i yang seharusnya bukan panjang. Langsung masuk ke huruf iya saja. I. Ya, i tambah y kalau bahasa Indonesia ya. I, kemudian ya-nya kita sempurnakan rohwahnya ya, mengalir i, kemudian langsung masuk ke huruf ya. Jadi i-nya ditambahkan dulu. Ingat bahwa yang bertasdid adalah huruf memiliki dua huruf ya. Jadi i yang pertama itu kita sukunkan dulu. Nah, kemudian baru masuk iya. Iya. Nah, jangan berhenti ya, jangan ditekan. Jangan ditekan seperti ini, tersibdah. Iya karena, nah enggak seperti itu, jadi mengalir. Nah, kemudian kita tinggikan sedikit suaranya ya. Iya karena abudu. Iya. Nah, seperti itu. Lanjut, Bun. Kayak kita ini juga ngerasa gitu. Yang ke-23 yaitu sempurnakan sifat tawasud huruf ain pada kata na'budu. Nah, jangan sampai terbaca hamzah ya. Iyyaka na'budu. Karena budu, nah itu berarti terbaca hamzah, jadi harus tawasudkan huruf ainnya. Iyyaka na'budu, dipecahkan ya. Kalau istilah saya mah dipecahkan ya. Ainnya kita pecahkan. Na'budu, tidak usah berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti kepanjangan. Nggak perlu, sedikit saja tawasud antara tertahan dan antara mengalir. Yaitu iyyaka na'budu.
na'budu, cukup segitu saja. Kemudian sempurnakanlah rokab dhamma pada huruf ba dan dal. Ba-nya bu, du. Nah, ini kadang-kadang suka salah ya. Kan iya du-nya jadi ketebalan karena dua-duanya pada saat itu dalam keadaan berharokat dhamma. Jadi untuk supaya kita tidak tebal, maka budunya biasanya kita manyun kan budu. Nah, jadi dua-duanya tebal. Harusnya sebenarnya dibalikan dulu ya. Bu, du. Nah, tapi agak sulit ya. Wudu. Nah, itu agak sulit. Nah, makanya untuk husbudu yang dua-duanya berharokat dhamma, kita manyunkan tetapi tidak terlalu manyun ya. Agak senyum-senyum sedikit. Iyyaka na'budu. Nah, gitu ya. Budu. Nah, supaya bu dan du-nya tidak terasa tebal ya. Kalau seandainya kita sulit untuk membalikan lagi huruf mulut kita untuk menyebutkan du, bu, du susah ya. Jadi kita senyumkan saja sedikit, budu. Nah, seperti itu ya, Bun. Jadi kayak agak-agak manyun tetapi agak senyum gitu ya. Jadi kita lebih mudah untuk membaca dal ya. Karena kalau tidak maka akan terbaca tebal. Ya kan terbaca tebal. Bulu. Nah, jadi begitu ya. Lanjut Bu Trias. Nih, pada kata nasta'in. Ya, nasta'in. Semua hurufnya dibaca tipis ya. Nasta'in. Semuanya dalam keadaan senyum ya. Terdapat 7 cara ya membaca jika wakaf pada kata tersebut. Nah, ini ada 7 caranya kita kalau berhenti di sini. Kalau kita sudah belajar nanti ya insya Allah. Tapi ini cukup satu saja ya. Yaitu dengan cara iskan mat arid disukun. Dengan membaca 4 harokat. Ya, harokat saja dulu ya kita ya. Karena boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tetapi kita pakai 4 harokat untuk menyamakan ya. Semua mat arid disukun kita baca 4 terlebih dahulu ya. Supaya jangan panjang dan juga nafas kita cukup. Baik, lanjut. Nasta'in sudah ya. Kemudian yang kedua ya bacalah huruf hamzah ini pada dina ya. Bacalah huruf hamzah dengan tipis pada kata i-nya. Ya. Dan jelaskanlah sifat arkhwa dan hams pada huruf h. Ada h di situ ya. H biasa ya. H rimau hujan hitam ya begitu ya. Bukan tapi ya. Dinasi. Nah, gitu ya. Itu caranya membacanya. Sama i-nya juga jangan dipanjangkan ya. Langsung ya. Lanjut ke 26-27. Tidak pernah diperhitungkan lah. Nah, leburkanlah huruf lam pada kata sirotol. Jangan dibaca jelas lam samsiah ya. Jangan dibaca jelas lam samsiah, bacalah huruf shad dengan tebal walaupun ia berada pada tingkatan tafkhim yang bawah ya. Ihdinasi, maksudnya tingkatan tafkhim yang bawah itu adalah ketika dia berharokat kasroh ya. Nah, kalau shad ini tafkhimnya dia tetap tafkhimnya tebal ya. Jadi si ya, bukannya si. Jangan si tapi si ya. Si tebal ya. Jadi walaupun dia tingkatnya paling bawah karena tingkat tafkhim yang berharokat kasroh itu udah paling rendah ya. Tafkhimnya ya. Kalau berharokat kasroh yang tebal banget yaitu pada kata dhamma dan fathah. Tetapi untuk di sini walaupun dia berada pada tingkatan tafkhim yang paling bawah tetap dibaca tebal karena dia adalah huruf itbaq. Nah, huruf itbaq ini ada 4 ya, so, do, o, wo. Jadi ketika dia meskipun dia dalam berharokat kasroh maka tetap dibaca tebal. Ihdinasi sirotol. Ya, begitu ya seperti itu. Terus kemudian sempurnakan sifat sofir dan hams pada huruf shad. Ya, karena dia ada sofir ketika bersatu dengan ihdinas. Nas, na-nya tipis, shadnya tebal.
ihdinasi nasi nasi. Itu nasnya terbaca, sofirnya ya. Sofirnya terbaca. Nasirotol. Gitu ya. Lanjut. Nah, sempurnakan huruf ta pada kata al-mustaqim. Ta karena bertemu dengan huruf qaf, terkadang al-mustaqim. Qaqim. Ya, al-mustaqim. Ta. Ya, tebalnya. Bacalah ia dengan tipis karena berkaitan dengan huruf tebal. Tak dengan qaf. Tadi juga sama ya. Sirotol. Po tebal, lam tipis. Jadi pol. Pol. Nah, lamnya tipis kan? Po-nya tebal. Kemudian bertemu dengan huruf lam tipis. Po. Po, kemudian dengan lam. Wal mustaqim. Wal mus. Nah, jangan lupa sinnya juga ada sofir ya. Ini huruf qaf, begitu juga bacalah huruf sin dengan tipis sebagaimana huruf ta, karena jika dibaca tebal maka huruf sin akan berubah menjadi shad. Mustaqim, jangan lupa ada sofir sin ya, sofir sin ada desis ya, berdesis. Baik, silakan selanjutnya. Banyak jadi ke bawah ke sini. Nah, pada kata an'amta, bacalah huruf nun sukun dengan jelas, idhar halqi dan sempurnakan makhraj dan sifat huruf ain ya. An'amta, an ada nun mengalir sedikit, an'amta jangan tersibta, jangan seperti ini, an'amta, jangan seperti itu ya. Jadi idharnya jelas dan setiap huruf yang idhar halqi maka dia nun sukunnya terbaca tawasud. Ya, silakan dan makhrajnya juga sifat ainnya harus keluar ya. Lanjut. Nah, yang ke-31 adalah pada kata alaihim, sempurnakan sifat hams pada kata ha dan sempurnakan harokat kasrohnya, jangan dibaca ihtilas dengan mengurangi kadarnya. Kadang-kadang ya cepat ya. Alaihim, alaihim. Nah, seperti itu ya. Jadi cepat kita sempurnakan. Kemudian di sana lin pada kata ya, jangan sampai ya-nya terbaca alaihim, alaihim. Nah, jadi alai bukan alai, ada i-nya ya. Alaihim, alaihim i ya, jadi ihim, jadi alaihim bukan alaihim. Nah, dan himnya juga harus kita sempurnakan. Lanjut. Ya, itu. Nah, sempurnakan juga pengucapan huruf mim pada kata al-maghdu. Ya, al-maghdu, maknya tipis, ma, kemudian dipengaruhi oleh huruf tebal gha, maghdu. Maghdu, ma-nya tipis, gha-nya tebal. Mau. Nah, ya gho-nya mengalir ya. Jangan lupa kalau gho itu adalah huruf yang kita sudah pelajari, gho mengalir yaitu huruf arkhwah ya. Jadi dia mengalir, gho-nya tebal. Mau. Jadi ma-nya tipis, gho-nya tebal. Jangan ghairil maghdu ma-nya ikut tebal ya. Ya, tipis, jangan sampai terpengaruh oleh huruf ghoin yang tebal. Jadi huruf dot juga memiliki sifat isbak dan isti'la, sempurnakanlah juga ia. Jadi ma-nya tipis ya, mau, bo-nya tebal, mau bu, kemudian bo-nya juga masuk tebal, mau bu ya, mau bu bi alaihim. Lanjut. Nah, hati-hati juga jangan sampai menebalkan huruf lam pada kata wala karena bertemu dengan huruf bo ya, berdekatan huruf bo juga sama dengan ma tadi ya. Mau, bu, jangan sampai ma-nya jadi ikut-ikutan tebal. Ini juga sama, la-nya jangan sampai ikut tebal ya. Wala, kemudian masuk ke bo, langsung tidak senyum ya, dari senyum
tadi senyum la-nya, kemudian masuk bo jadi tidak senyum. Walallah. Nah, gitu ya. Menambahkan huruf dot, hati-hati jangan sampai walallah. Nah, gara-gara kita menyebutkan bo tebal jadi walallah. Nah, itu salah ya. Walallah yang benar seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, sempurnakan juga pengucapan huruf-huruf bertasdid pada huruf Al-Fatihah yang berjumlah 14 tasdid. Tasdid adalah pengibaratan dari dua huruf sehingga dibaca dengan adanya hentakan. Perkara ini sudah dikenal di kalangan para ulama ya. Jadi ada 14 tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kita menekan ya, ditekan kemudian sesuaikan dengan sifatnya ya. Kalau sifatnya siddah maka ditekannya dengan syiddah. Kalau dia misalkan ar-rohwa maka ditekannya dengan ar-rohwa. Setelah ditekan kita ar-rohwakan. Kalau siddah setelah ditekan kita siddahkan. Seperti contoh pada kata Rabbil, nah ya, Rabbil alamin. Rob, nah kita tekan dulu Rob. Setelah gitu kita kasih satu harokat dengan siddah ya. Rabbil, nah, jangan cepat-cepat, jangan Rabbil alamin. Nah itu berarti kita memberikan sama dengan kata di mana lagi pada kata iya, nah, juga sama ya. Iya pada kata hirrahman, hirrahman juga sama begitu. Nah, kemudian alhamdulillah ya, sempurnakan sudah ini tadi 14 tasdid, kemudian lanjut Bu. Nah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan segala sesuatu atas kemudahan darinya nazam ini selesai disusun. Adalah engkau menjadi orang yang sangat bersungguh-sungguh dengan mempraktikkan hukum-hukum bacaan surat Al-Fatihah agar engkau bisa menjauhi kesalahan-kesalahan di dalamnya sehingga tidak terdapat kekurangan dalam bacaan. Tadi apa katanya, kalau seandainya kita membaca Al-Fatihah tetapi tidak sempurna maka terancam sholatnya tidak apa tadi katanya ya, tidak sempurna ya, jadi menggugurkan sholat ya, Masya Allah ya. Nah ini makanya kita tapi kalau kita belajar, kalau kita dalam belajar kesalahan kita dalam membaca Al-Fatihah dalam sholat kita, maka dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Kalau kita nggak sedang belajar, jadi belajar ini menggugurkan kesalahan bacaan-bacaan kita ya. Jadi jangan sampai lepas bacaan belajar kita supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan ya, kesalahan-kesalahan dan terhindar dari dosa dari kesalahan bacaan Al-Quran kita, terutama pada Al-Fatihah ini. Karena Al-Fatihah ini bersahabat banget dengan kita ya. Ya, satu hari apalagi kalau yang rajin sholat tahajud udah berapa kali baca Al-Fatihahnya ya, Insya Allah ya, paling sedikit 4 harokat ditutup dengan 3 paling sedikit 2 harokat misalnya ditutup dengan 3 witir, sudah berapa itu ya, sudah berapa kita baca Al-Fatihahnya, apalagi yang 4 sampai 8 ya, maka itu lebih besar, banyak lagi Al-Fatihah, belum rawatibnya ya. Nah itu banyak Al-Fatihah yang kita baca ya. Masya Allah, nazam ini berjumlah 39 bait ya, disusun oleh tahun 1434 Hijriah. Ini insya Allah sudah nazam yang sesuai sanad dari Rasulullah SAW sampai urutannya kepada kita. Insya Allah kita terima hari ini. Baik, itu saja mungkin nazamnya. Nanti kita langsung masuk ke Al-Fatihah, kesalahan. Umi Nufi, boleh di-share yang materi yang tadi? Yang kesalahan dulu, Bu Nufi, nanti kita baru. Gimana Om? Sudah ya. Kesalahan-kesalahannya dulu. Kalau ada dilewat lagi. Baru Al-Fatihah. Sekarang putaran kedua. Yang di bawahnya dulu ya. Lagi baris kedua. Nah, ini ya. Tadi Umi aku Ayat dari ayat pertama. bukan kita aja dulu ya. Kalau kan.
Jadi langsung aina Ini tempat nih. Ini ada tempat Ya, dah. ini. Tisu Oke. deh. Baik. Ummahat yang dirahmati Allah, santri yang Ini dirahmati termasuk Allah, ya kita suwi lihat ya. di sini Milih dia. beberapa kesalahan yang sering Itu kilo dibaca seenis tadi. oleh para pembaca Nah, Al-Quran atau tapi misalkan masjid loh. saat dia dalam keadaan bacaan sholat ya. Kesalahan yang dilakukan ketika membaca surat Al-Quran, pertama ada ayat 1. Pokoknya Ya, sakol yang benar kita. adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nirro sinnya terbaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang benar. Yang salah sering dibaca adalah dengan nih bacaannya dengan menggantikan huruf H menjadi huruf H. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Himnya diganti dengan huruf himnya diganti H, him, maka artinya dengan nama Allah yang maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan, mengganti huruf H dengan huruf H. Hati-hati ya. Kemudian yang ayat kedua yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar adalah ham ya. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Apabila dibaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin, maka segala diam, pasif dan mati untuk Allah, Tuhan pemelihara segala penyakit ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah ya kalau kita salah. Mengganti ain dengan hamzah atau mengganti ha dengan ha. Ya Rabbil alamin. Jangan hati-hati ya, jangan sampai terbaca alamin bukan alamin. Jadi artinya seperti itu ya. Baik, lanjut kita ke ayat yang ketiga. Yang benar adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Pakai ha semua ya. Him, Ar-Rahman ya. Maka kalau kita baca dengan Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim dengan menggantikan ha, maka bacaannya berubahlah, maknanya menjadi maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan, yang sama ya dengan tadi. Kemudian yang keempat adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita ganti ma-nya misalnya kepanjangan Maliki Yaumiddin, ma-nya benar Maliki Yaumiddin diganti dengan apa nih Maliki Yaumiddin diganti bacaannya apa nih? Yaum Maliki yang panjang. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, itu ya kadang-kadang Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu baca begitu artinya yang menguasaiku, yang menjadi Tuhanku adalah hari pembalasan. Jadi bukan Allah Tuhanku jadinya artinya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Banyak yang baca begitu ya. Kemudian hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dengan membaca yang benar, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bacaan yang benar. Bacaan yang salah adalah iya, i-nya dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, i-nya dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kalau bacanya seperti itu. Ya, i-nya dipanjangkan. Jadi bacaannya kami lebih abadi dari engkau dan minta perpanjangan waktu. Nah, hati-hati ya membaca i dengan iya itu berbeda banget artinya. Tapi sering kita dengar iyyaka na'budu wa iya ya. Iya, i-nya yang dipanjangkan ya. Subhanallah. Kemudian ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita bacanya harus tebal begitu. Ihdinas
Nah, siratal mustaqim. Taqim, qi diganti dengan kaf mustaqim. Nah, ihdinas siratal diganti shadnya menjadi sin. Ya, maka artinya adalah berikan kami sertifikat segundukan seperti gundukan punuk onta. Artinya begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nah, misalnya begitu bacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu tipis ya. Nah, kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu artinya berikan kami sertifikat segundukan seperti punduk onta. Kemudian yang ketujuh, ayat yang ketujuh adalah nah, perhatikan ya di sini ya. Karena kita tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama. Nah, maka kita membaca ayat yang ketujuh ini adalah sampai satu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu sebenarnya satu ayat. Pada dasarnya seperti itu ya kita. Jadi kalau seandainya kita membacanya berhenti di sirotol yang seperti biasa kita baca. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Nah, itu kalau di riwayat lain itu sudah merupakan satu ayat karena dia tidak memasukkan basmalah pada ayat pertama. Jadi ayat pertamanya adalah alhamdulillah, hamdalah. Kemudian di sini dipotong ayat ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu satu ayat lagi ya, berarti ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi idealnya yang kita baca dalam surat Hafs, maka siratal ladzina an'amta ini kalau kita kuat maka kita bacanya langsung satu ayat. Kalau tidak kuat jangan berhenti di alaihim yang pertama supaya tidak termasuk menjadikan membaca mencampur adukan riwayah ya. Jadi kalau kita baca nih siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau kita bacanya seperti itu berarti kalau dalam rangka kita membacanya jadi berhenti di situ dengan mencampur adukan riwayah, maka kita tidak boleh berhenti di situ ya. Jadi di situ mencampur aduk jadinya ya. Jadi kita harus berhentinya di mana? Berhentinya di siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, kita berhentinya di situ. Kita ulang lagi dari ghairil maghdubi enggak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita berhenti di situ. Itu adalah cara benar membaca Al-Fatihah riwayat Hafs. Cara benar. Nah, terus kemudian gimana Umi? Biasanya kita di alaihim pertama saja. Boleh nggak kita baca di situ? Boleh kalau hanya sekedar waqaf. Ya, karena di situ sudah sempurna wakafnya. Ya, boleh. Tetapi usahakan kalau kita membaca riwayat Hafs, usahakan mulai dari sekarang ya, utamakan dengan riwayatnya sesuai bacaannya, yaitu berhenti di alaihim kedua. Kemudian kita ulang lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sudah terbiasa insyaallah biasa. Sekali lagi jangan sampai nanti ada bertanya, nggak boleh lo berhenti di situ di alaihim itu. Nah, bukan begitu. Kalau belum bisa memberikan penjelasan, jangan ya. Jangan bilang seperti itu misalnya kepada orang-orang ya. Tetapi sebenarnya adalah yang baik dan benar dalam suratil Fatihah Hafs, maka yang paling sempurna bacaannya adalah untuk tidak tercampur riwayat, maka membacanya harus satu ayat ya, satu ayat sirotol sampai waladdallin. Kalau tidak kuat maka berhentilah di alaihim kedua, kemudian mengulang lagi dari alaihim
ghairil maghdub. Itu boleh ya. Cuma tadi Jadi seperti itu ya. Kalau secara tidak mencampur riwayah ya, agar terhindar dari mencampur riwayah. Ya. Jadi kita tidak boleh membaca bacaan campuran ya. Kalau kita mau baca dua berjamak, berarti kita harus jamak bacaannya. Pertama kita baca misalnya Hafs, jalur Hafs, yang kedua mungkin kita baca jalur yang lain. Nah, seperti itu ya. Atau kedua-duanya, atau kita mau baca satu saja, misalnya jalur yang berbeda dari Hafs, boleh ya. Jadi kita bacanya begitu. Ya, ada gitu aja. Nah, seperti itu ya. Ini kesalahannya adalah mengganti shad dengan sin. Siratal ladzina an'amta. Nah, an'amta juga sama ya, hati-hati. An'amta, dua-duanya hamzah. Alaihim, a-nya juga diganti. Misalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil, kadang-kadang ya khairil makdu, apalagi makdu. Khairil makdubi alaihim waladdallin atau waladdallin. Nah, saya baca yang di bawah ya. Sirotol, ta-nya diganti, po-nya diganti dengan huruf ta tapi dibunyikan o. Sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil makdubi alaihim waladdallin. Nah, itu dalnya kita ganti. Dotnya saya ganti dengan dal. Maka artinya adalah yaitu sertifikat orang-orang yang kau beri seperti auman singa yang keras, dan sertifikat seujung kuku, dan sertifikat yang ngeles. Nggak jelas ya artinya ya. Ya, seperti itulah kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari dalam membaca Al-Fatihah. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana cara membaca Al-Fatihah. Baik, Umahat Santri, mudah-mudahan ini menjadikan kita mempunyai wawasan ya yang tadi kita akan bacakan. Saya akan bacakan terlebih dahulu bacaan Al-Fatihah ya, sesuai dengan sanad yang sudah saya dapatkan ketika membaca Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kebaikan dan semoga Allah memberikan kemudahan pada saya dan Al-Fakir mencoba untuk memberikan bagaimana cara membacanya. Jika ada salah di mata Allah, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Ya. Baik, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan pada kata bis tadi ya. Bis. Ada dasis pada kata sin ya. Bismillah. Nah, jangan kita panjangkan bi-nya ya. Dan bismillah, bismillah, bi-nya jangan dipanjangkan ya. Jangan bismillah, tapi sin-nya yang kita berikan satu harokat, bukan bi-nya ya. Bismillah. Nah, itu salah ya bi-nya. Jadi kita langsungkan saja pada huruf sin. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, Hirrahman, Rahman. Ada kata haknya yang kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Kemudian bait kedua, ya, ayat yang kedua adalah Alham, ya, jangan lupa ya, A-nya dibuka. Alham pakai ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita pakai iskan ya, 4 harokat hurufnya, kemudian nunnya kita kasih tawasud. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu jangan lupa hi-nya ya, hi-nya jangan sampai khofa. Kemarin kita sudah belajar ya, ha itu bisa jadi khofa kalau seandainya kita tidak betul-betul kita perhatikan. Jadi alhamdulillahi, hi, nah, jangan lupa.
Kemudian yang ketiga adalah sama dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ya. Sama tadi. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, ma jangan lupa ya, ma-nya senyum. Maliki Yaumiddin. Mid-nya kita tekan karena di situ ada siddah ya. Middin. Nah, jangan terburu-buru ya. Dan middin. Nah, itu terburu-buru ya. Kita kasih satu harokat. Kemudian yang ke Kalau yang tebal itu ayat yang keempat ya. tipis enggak? Terbalik. Ayat kelima ya. Aida mana Aida? Bismillah, kedua alhamdulillah, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Yang keempat ayat kelima iya. Pada kata iya, nah perhatikan jangan sampai terbaca tamtid ya atau i-nya kepanjangan. Iya, nah, jangan sampai seperti itu, tapi langsung masuk ke huruf iya. Nah, nah, kita naikkan sedikit ya. Kemudian kita naik untuk membedakan iya-nya itu bertasdid ya. Kalau kita nggak naikkan, jadi kita nggak jadi khawatir terbaca i tadi ya. Iya. Nah, kita naikkan, kemudian kita alirkan ya-nya menjadi ar-rokhwa. Nah, itu dulu ya. Nah, itu ada ya-nya ya. Ya mengalir, kemudian langsung masuk ke huruf iya. Nah, jadi sebelum bertemu dengan huruf iya kedua, i-nya kita tekan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan lupa nasnya senyum, nasta'in, semuanya huruf tipis ya. Nah, kemudian ke ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu adalah haknya adalah hak biasa seperti hak kita ya. Ihdinas Nah, jangan lupa naknya tipis juga. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan di situ ada mu-nya mu-nya manyun karena dia berharokat dhamma, kemudian bertemu dengan huruf sin, mustaqim. Nah, seperti itu ya. Nanti saya baca lagi pelan-pelan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu ya. Mustaqim. Kemudian siratal ladzi. Nah, coba lihat di situ ada tanda hati dan ada tanda lam. Ya, sudah tahu lam tanda lam itu berarti boleh nggak kita berhenti di situ sebenarnya kalau kita baca Al-Quran. Lam itu adalah tanda la, tidak boleh berhenti di situ. Dan tanda hati di situ adalah tanda hati seperti tanda apa waru ya, tanda waru di situ itu merupakan kalau kita bertemu dengan Quran yang Quran jamak ya, Quran yang bisa dibaca mengakomodir semua bacaan, biasa kita menemukan nih lam seperti ini. Bacaan seperti ini berarti di riwayat lain dia adalah ayat. Ya, satu ayat. Berarti yang kalau di riwayat lain ya ini adalah ayat ke-6. Ya, ayat ke-6. Nah, kemudian setelah itu baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu ayat ke-7. Tetap 7 ayat ya, karena tidak merubah ya. Karena Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, jadi kalau seandainya kalau bismillahirrahmanirrahim ayat pertama berarti cuma 6 ayat, enggak. Jadi dia dipecah di siratal ladzinya ya, pada saat dia alaihim itu ada tanda lam dan ada tanda waru, maka di situ adalah merupakan di riwayat lain itu adalah 1 ayat. Nah, berarti di situ ayat yang ke-6, ke-7-nya adalah ghairil maghdubi. Tetap 7 ya.
Nah, berarti yang pertama misalkan alhamdulillah, yang kedua arrahmanirrahim, yang ketiga maliki yaumiddin, yang keempat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang kelima adalah ihdinas siratal mustaqim, kemudian yang keenam siratal ladzina an'amta alaihim, keenam, ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waddallin. Nah, itu kalau yang di luar Hafs ya. Kalau Hafs bismillahirrahmanirrahimnya ayat 1 ya. Di sini contohnya pakai contoh riwayat lain ya. Satunya adalah pada alhamdulillah ya. Di situ dat ya 1 2 3 4 ya. Pakai contoh lain. Ini hanya contoh saja ya supaya kita bisa membedakan. Sementara kalau kita bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Nah, di sini terlihat ya, di situ tidak ditulis tanda waru 6, di situ adalah ayat ke-6. Kalau kita di situ ayat ke-7 langsung. Nah, makanya kita supaya tidak mencampur riwayah, makanya dianjurkan untuk membacanya sampai alaihim yang kedua. Ya. Ini napas kita harus siap-siap atau dia habiskan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, atau seperti itu. Tapi harus kita cepat ya. Jangan lambat. Kalau lambat mah nggak kuat. Nah, kalau kita bacanya middle pertengahan, maka kita berhentinya di alaihim kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, berhenti di situ. Nanti kita ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, hati-hati pada huruf bo. Kemarin kita sudah pelajari bo itu mempunyai sifat istiqolah, memanjang ya, memanjang. Jadi jangan sampai kita terhenti seperti sibdah atau seperti huruf dal. Walad dolin. Nah, itu berarti tersibdah. Salah ya bacaannya ya. Jadi tidak tersibdah. Jadi kita alirkan walallah ada utnya ya. Walallin. Terdengar bedanya? Terdengar nggak bedanya? Bismillah. Terdengar ya? Ya, kalau seandainya kita bacanya walad, nah dia tuh berhenti ya. Walabbo atau begitu atau ditebalkan tapi berhenti. Walabbo. Nah, itu adalah yang salah ya. Jadi kita langsung masukkan tapi hati-hati ya, jangan sampai mengeluarkan udara. Walabbo. Nah, kalau kita lihat seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Baik, saya akan bacakan, nanti Ummahat Fillah semua mengikuti ya setelah saya membacakan. Dari awal ya, dari Auz ya. Saya dulu, nanti kita mengulang ya setelah saya. Tidak usah dibuka mungkin ya, tapi saya ingin membuka on cam. Saya ingin on cam karena saya pengen melihat mulut-mulutnya. Walaupun tidak terdengar bacaannya, kalau on cam saya bisa melihat bentuk-bentuk dari mulutnya. Silakan on cam, Ummahat Fillah semuanya. Sudah? Ya, jika cukup, tidak ada yang tanyakan. Sudah, yang lain sudah? Kita ikuti kelas kita hari ini ya. Beginilah cara kita bertalaki ya. Bertalaki adalah orang guru melihat mulut yang akan ditalakikan. Baik ya. Sudah semua dibuka. Nah, kita mulai ya. Kita mulai. Saya membacakan, kemudian bait-bait dari pertama. Ayat yang pertama, nanti Ummahat Fillah semua mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mangga silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, perhatikan shinnya ada tafasi ya. Himinasyaiton. Ya. Ada terlihat dari mulutnya. Kalau seandainya kita mengucapkan shin tafasi itu seolah-olah kayak
tertahan ngelebar mulutnya, kemudian ada suara yang kuat mendorongnya. Baik, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga. Yang kedua ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ya, bersama. Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian iya, jangan lupa ya, kita tasdidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya, jangan lupa ya. Ihnya kita alirkan. Ya, bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini agak panjang ya. Nanti kita berhenti di alaihim kedua, kita coba. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, bersama. Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kita ulang dari ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bersama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah membaca. Nah, sebelum kita tutup ya, nanti kita baca dulu bersama. Kemudian nanti kita akan membuka pertanyaan sedikit ya, sesi pertanyaan silakan. Tapi sekarang kita baca bersama-sama terlebih dahulu, bersama-sama ya. Dimulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
waladdallin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari mulai kita memberikan nazam, yaitu matani yang diturunkan. Insya Allah nazam ini bersanad kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua, untuk memudahkan kita membaca Al-Fatihah yang insya Allah Allah rahmati dan Allah berkahi dalam bacaan Al-Fatihah tersebut ya. Saya sarankan umat santri semua untuk tidak berhenti belajar, karena kesempurnaan membaca kita itu ya, kesempurnaan membaca kita dalam bacaan Al-Fatihah itu harus kita lakukan ya dengan baik dan benar. Nah, apabila kita belum bisa dalam membacanya, maka kesalahan kita dalam membaca Al-Fatihah dalam sholat itu akan Allah berikan pahala ketika kita sedang belajar. Jadi saya sarankan untuk terus belajar ya, sampai kalau saya berpikiran meskipun sudah bisa harus tetap belajar ya sampai akhir hayat ya. Semoga Allah husnul khotimahkan kita ma'al Quran ya. Jadi maksudnya semoga Allah memberikan kita husnul khotimah dalam Quran. Ya, seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.